Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin, amma ba'd. Asatidz, para guru yang dimuliakan Allah, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Kita takrir kitab sudah sampai di halaman 73. Kita ulang sedikit apa yang telah kita dapatkan beberapa waktu lalu tentang pembagian an-nafs. Ada an-nafsul mutmainnah, ya, yang intinya pada tuma'ninatul ihsan, kita berbuat baik dengan nyaman, puas. Lalu ada an-nafsul lawwamah, jiwa yang gundah, yang selalu menyesal kalau melakukan hal-hal yang tidak maksimal, termasuk perbuatan maksiat. Nah, sekarang kita pada an-nafsul yang ketiga, yang paling buruk, paling rendah, yaitu an-nafsul ammarah bis-su'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, an-nafsul ammaratu bis-su'i wa hadhihi an-nafsul madhmumatu fa innaha ta'muru bi kulli su'in wa hadha min tabi'atiha fima fama takhallasa ahadun min syarriha illa bitaufiqillah, kama qala ta'ala hakiyan an imra'atil aziz, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. An-nafsul ammarah bis-su', yaitu an-nafsul madhmumah, jiwa yang tercela, jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan, yang menjadi tabiat aslinya. Asli dalam artian dikit-dikit itu yang dipikir, ya. Wa ma takhallasa ahadun min syarriha illa bitaufiqillah. Ini hanya Allah saja yang mampu membebaskan kita dari jiwa ini. Seperti yang dikisahkan dalam surat Yusuf yang dikatakan oleh Imra'atul Aziz, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Jadi tidak bisa dia membebaskan dirinya karena sudah selalu memerintahkan pada yang buruk, kecuali jika Allah merahmati. Sesungguhnya Allah adalah Ghafurur Rahim. Kalau kita tahu kisahnya, mengulang sedikit saja. Jadi Zulaikha ini yang dikenal namanya begitu, ya, setiap hari besar bersama putra asuhnya, yaitu Yusuf, ya. Ketika diasuh masih kanak-kanak, ya, waktu dibeli di pasar budak, masih mungkin usianya 8-10 tahun gitu, ya. Anak-anak yang dia juga merindukan karena tidak memiliki anak, ya. Lalu dibesarkan, diasuh, lama-lama menjadi remaja, lama-lama dewasa. Singkat cerita mungkin usianya 20-an tahun, ya. Nah, berubahlah dari rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang yang dicampur oleh hawa nafsu. Jika ini tidak dilawan, maka terjadi keburukan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita apa? Pendidikan yang dilatih sejak dini, kan?
muru auladakum bis salati fahum abna'u sab'a sinin. Jadi perintahkan sholat ketika mereka usianya 7 tahun. Dan kalau mereka sudah diperintah setiap hari dari sejak 7 tahun, 10 tahun nggak sholat juga, baru dipukul. Tapi ingat ya, 7 ke 10 itu 3 tahun. Seharinya 5 kali sholat. Kalau perintah gitu terus sampai 10 tahun nggak mau sholat, baru dipukul. Ini jangan sampai dari usia 7 sekali merintah, baru merintah lagi usia 10 tahun terus dipukul. Nah itu tidak adil sama anak. Nah ini satu. Tapi poinnya bukan itu. Ada perkataan yang terakhir, wa farriquhum fil madaji'. Nah ini, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi ya itu kamarnya cuma tuh Ustaz. Nah itulah makanya kita disuruh giat biar bisa buat kamar lebih dari satu. Minimal kalau seandainya tidak memiliki kamar kecuali satu, tempat tidurnya dipisahin. Beli kasurnya jangan satu nyampur muplok di situ. Kalau udah di atas 7 atau 10 tahun maksimal. Jadi 7 ke 10 itu latihan. Wa farriquhum fil madaji', ini lebih bagus lagi mereka kalau dipisah kamarnya. Tuh, makanya lebih bagus lagi. Ya, dipisah kamarnya. Nah di hadis lain disebutkan larangan tidur satu selimut. Kita ajarin tuh anak kita, meskipun sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, tidurnya jangan satu selimut, satu sarung, masing-masing satu dikasih. Meskipun selimutnya ya tergantung kemampuan kita membeli. Ya, sarung juga tergantung, mau sarung merek apa juga nggak apa-apa. Tapi satu orang satu. Nah ini untuk meminimalisir tumbuhnya potensi jahat. Karena kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Qad aflaha man zakkaha. Kalau kita sudah latih sejak dini, terbiasa dia. Tapi kalau dia pelan-pelan kemudian mengikuti hawa nafsunya, balik lagi ke kisah Imra'atul Aziz. Ya, dia perhatiin udah gede, ganteng juga ya Yusuf. Nah, mulai ada tuh bisikan. Lama-lama berubahlah, fantasinya bertambah dan seterusnya. Kemaksiatan selalu begitu, tidak datang tiba-tiba. Kalau dia dibiarkan berkembang seperti penyakit, ya, dia akan menjadi besar. Ya, kita kalau begitu tidak cegah, ya sederhananya ginilah gampang, Bapak hadirin sekalian. Kita kalau ngerasa agak meriang, ya, badan nggak nyaman gitu ya, itu kita juga punya keputusan, terusin nggak ya? Terusin aja dah, kayaknya gak kerja. Keriungan aja pagi jadi sakit. Tapi begitu kita lawan, bismillah, banyakin minum, gerak, doa, ya nanti tergantung Allah dikasih. Kalau memang ternyata kita udah kamu istirahat aja, dikasih kita sakit supaya kita istirahat, dikasih kita sakit supaya kemudian membersihkan dosa-dosa kita gitu. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala inginkan kita juga melawan, sembuh juga. Sama, nafsu juga demikian. Kita terbiasa melihat yang baik akan jadi baik. Tuh sholat langsung kita baca Quran, coba biasain, pasti ringan. Ya. Tapi begitu yang terjadi seperti ini keluar setelah taubat. Pernyataan ini, ya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Imra'atul Aziz di ayat 53, ini perkataan ketika Zulaikha sudah taubat, ya, sudah pensiun suaminya, bahkan dalam kabarnya sudah meninggal dunia. Nabi Yusuf sudah dipenjara sudah hampir 10 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, bid'ah sini. Ketika mau dikeluarkan karena beliau bisa mentakwil mimpi raja, Nabi Yusuf mau diangkat sebagai penasihat raja, beliau menolak. Ya. Nah ini luar biasa. Ditawari jabatan, nolak. Padahal jabatannya nggak kaleng-kaleng. Penasihat raja, bayangkan. Beliau nolak
Saya nggak butuh itu. Fas'alhuma ban niswati allati qatta'na aydiyahum. Coba tanya kembali kepada raja. Irji' ila rabbik, kembali kepada raja, tanyakan raja itu kalau mau mengapresiasi saya itu tanya itu dulu. Zaman-zaman istri-istri pejabat memasukkan saya ke penjara, yang menyebabkan saya masuk penjara, gimana itu? Bersihkan nama baik saya. Karena saksi ahli mengatakan saya tidak bersalah, ya kan? Tidak diproses pengadilan, ya. Tidak ada pendamping atau lawyer, tidak ada vonis. Tahu-tahu masuk penjara dan begitu aja. Bukan sehari dua hari, berapa tahun tadi Bapak? 8 tahun, hampir 10 tahun. Bid'ah sinin itu antara 2 sampai 9. Bayangkan. Nah, saat itulah kemudian karena mungkin rajanya tahu ini peristiwa terjadi 8 tahun lalu ya. 8 tahun lalu itu siapa? Oh, ini Perdana Menterinya si fulan, istrinya ini, kumpulin semuanya. Maka kemudian beranilah bersaksi Zulaikha, al-ana hashasal haq, ana rawatuhu an nafsi. Saya yang bersalah baginda. Nah, keluarlah ini. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Pejabat kalau kebiasaannya seperti ini merusak lingkungan. Dan hari ini terbukti. Begitu kita masuk kemanapun itu jabatan, sekarang sedang tidak kondusif ya. Dimanapun kita ada, ya mohon maaf, kita terbiasa ngasih tips yang itu juga positif negatif ya. Kalau tips itu kepada orang-orang yang kita lihat gajinya itu tidak mencukupi dari pekerjaannya, bagus-bagus saja. Beda dengan negara maju seperti Jepang. Justru kalau kita kasih tips, salah itu. Aneh kasih tips itu. Karena mereka gajinya sudah cukup untuk pekerjaan itu. Di kita tidak sesuai. Makanya tips itu kemudian melembaga. Ya memang kalau nggak kasih tips rasanya nggak enak. Awalnya bagus, tapi kemudian lama-lama menjadi tidak bagus ketika dia mempengaruhi kebijakannya. Dan itu terjadi di mana-mana. Termasuk Al-Fakir ketika berada di lingkungan kampus juga begitu. Ngasih tips itu sederhananya, gampangannya. Dia ada perlu sama saya, dia bawain itu 1 kilo jeruk. Nah itu sudah termasuk itu. Niatnya kan baik tuh, ngasih jeruk bawain. Tapi karena dia ada perlu yang terkait dengan kebijakan, itu yang jadi gak bagus. Dia mau ujian, tolong Bapak jadwalkan saya. Nah ini bawa gitu kan jadi gak enak saya kalau tolong. Nanti kemudian dikoreksi ujian, oh dia bawa tuh ada kuenya gak bagus. Masa kayak gitu dikasih nilainya jelek kan susah juga. Nah itu sudah mulai dari segi membudaya. Kita sudah jelas-jelas mohon jangan membawa gituan. Itu udah jelas-jelas. Ya kalau anak-anak S1 nggak bawa begitu nggak ada masalah. Kenapa? Ya mereka masih anak-anak. Coba kalau bisa berhadapannya sama mahasiswa S3 yang dia pejabat di sini, yang dia pensiunan ini, yang secara uang dia ada, ya gampang aja dibawa begitu. Maka selama masih wajar kita tolerir. Kalau cuma bawa kue, nanti kan dia pulang kita bisa bagi sama karyawan. Kalau dia bawanya banyak, kita ambil 1 bagi buat anak istri kita. Jadi begitu. Tapi kalau kemudian dia bawa oleh-olehnya sudah kunci mobil, nah itu juga kita harus curiga. Meskipun kuncinya doang ya. Atau bawa jam Rolex ya. Nah, itu kebiasaan itu sudah terjadi sekarang di negeri kita. Mau jujur kita sulit sekali menolaknya. Mau apaan aja, kalau mau jujur, dimanapun kita ada urusan, kalau nggak begitu susah. Nah itu yang sudah dibuat oleh an-nafsul ammarah bisu. Nah, coba kalau kita menjabat, punya kebijakan diubah sedikit-sedikit, ya, diubah sedikit-sedikit.
Oh, dinaikin gajinya, belum tentu dinaikin gajinya itu menjadi solusi. Kenapa? Karena tadi an-nafsul ammarah bisu. Udah, lihat dikit aja, saya dapat berapa nih? Saya dapat apa nih? Karena begitu. Sama ini Zulaikha itu ketika melihat Yusuf begitu, dia tidak puas dengan suaminya. Apa yang terjadi? Sudah tidak ada kehidupan yang diharapkan di tengah rumah tangga. Apapun sebabnya. Karena nusus bisa. Ya. Karena tidak ada komunikasi bisa. Karena tidak ada mereka berbasis ketaatan kepada Allah bisa. Bergelimang harta tidak jaminan. Ya. Gantengnya atau cantiknya pasangannya juga tidak jaminan. Udah sempurna keburukan itu terjadi ketika rumah tangganya begitu. Kemudian dia adalah pemegang kekuasaan, punya akses kekuasaan. Coba bayangkan, istri Perdana Menteri, kelihatannya nggak punya jabatan dia, tapi sanggup memenjarakan siapa aja, meskipun dia tidak bersalah. Kasusnya kan begitu. Kira-kira sekarang kayak gitu ada nggak? Ada ya? Istri Perdana Menteri, bayangkan. Siapa yang datang? Padahal suaminya udah jelas-jelas kamu yang salah. Udah tobat aja. Yusuf jangan ngomong kemana-mana. Itu kan begitu. Fastaghfir li dzambik. Yusuf a'rid an hadza. Yusuf, kamu memang tidak salah, tapi jangan ngomong ya. Ini terkait dengan masalah nama baik keluarga istana. Udah diam aja. Ya tapi namanya istana banyak telinganya, ya kan? Beredar kabar bahwa istri Perdana Menterinya itu seleranya sama budaknya. Kan mereka nggak tahu Yusuf itu kayak apa orangnya. Beredar kayak begitu. Dengar dia. Apa yang terjadi? Diundanglah itu istri-istri menteri, istri-istri pejabat, diundang dalam sebuah hidangan. Lalu Yusuf diminta untuk datang dari belakang menghidangkan hidangan yang sudah disediakan. Ada buah utrujanya, itu buah jeruk yang paling bagus, buah jeruk sakis yang bagus. Dikasih pisau kecil, dilihatin atu-atu, udah ngobrol, cerita-cerita, udah mulai itu ngupas. Pas begitu ngupas Yusuf, kemari bawakan itu. Begitu Yusuf jalan, apa yang terjadi? Waqatta'na aydiyahum. Dia melukai tangannya. Ini nih, menang dia tersenyum. Hadzal ladzi lumtunnani fi. Ini loh yang kalian bicarakan dengan saya, yang katanya saya ini orang gila katanya. Menang dia. Maka dikatakan, oh kalau begini mah sama saya juga mau katanya. Tapi mereka bertakbir karena Yusuf luar biasa auranya katanya. Nah Yusuf karena merasa diperalat, dia berdoa kepada Allah, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Dia mengatakan lebih baik saya dipenjara kalau gini ceritanya. Dan Allah kabulkan, dipenjaralah dia. Nah ini cerita yang kelihatannya di segmen itu sederhana, tapi itu kebiasaan. Ketika seorang penguasa melakukan kesalahan, bawahannya nggak berani negur, jadilah dia sebuah sunnah. Oh kalau begini mah, meskipun berondong saya juga mau. Nggak salah Anda nggak salah. Kalau naksir dia nggak salah. Kan dia katakan begitu kira-kira. Ya, kalian baru cuman nggak nyampe semenit melihat Yusuf tangan mau putus. Saya pagi siang sore ngelihat dia, ini leher masih utuh katanya. Kira-kira begitu ya. Ya kalau begini mah Tuhan, nggak apa-apa deh. Nggak salah Anda. Nah itu masalahnya. Ketika kesalahan ditolerir oleh masyarakat, apalagi dilakukan oleh public figure, apalagi pejabat, sudah selesailah itu. Ini disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Makanya anak-anak kita harus sering kita peluk, ya, supaya anak-anak kita bisa membedakan pelukan cinta dan kasih sayang dengan pelukan hawa nafsu. Anak-anak juga harus kita pandang, kita cium, karena
supaya anak-anak kita tersalurkan energi kasih sayang. Apalagi kalau kita punya anak perempuan, ayahnya juga harus memberikan contoh bagaimana dia dilihat, disayangi, dicintai sepenuhnya oleh ayahnya. Meskipun dia juga laki-laki, karena sekarang nanti tidak pandang bulu, namanya keburukan, nafsu sekarang sudah kemana-mana. Nah ini betul, kita tidak akan mampu kecuali illa ma rahima rabbi. Makanya Allah melanjutkan ya di berikutnya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadlullah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, kita nggak akan mampu itu menyucikan jiwa kita. Makanya di pemulaan khutbah seperti dalam riwayat Abu Dawud ya, juga Imam Ahmad itu tadi, yu'allimuhum khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sering ya dengar permulaan khutbah begitu ya? Ya karena kita berdoa kepada Allah dari hawa nafsu kita. Karena gak bisa kita sesumbar, saya kan sudah ngajar kitab, udah 100 kitab saya ngajar ya. Saya kan hafal Quran. Orang kan sering dengar saya, gak bisa. Namanya hawa nafsu itu menjangkiti siapa saja sesuai dengan kelasnya, keinginannya. Bapak kalau lagi ingin apa aja, coba kemana aja, itu aja yang dilihat. Iklannya kelihatan itu. Lagi pengen sepatu, itu sepatu aja muncul terus. Betul nggak? Muncul terus. Lagi pengen rumah, iklan rumah terus dia cari. Lagi pengen motor terus dicari, didatengin dia. Lagi pengen mobil, itu terus, dan seterusnya. Namanya hawa nafsu itu kan keinginan. Nah kalau keinginannya baik, no problem. Kalau keinginannya buruk, Masya Allah, begitu duduk, wah bu, dia bawa kartu kan, buka kartunya, ini saya 10.000, keluarin kamu 10.000. Begitu duduk begitu, ya begitu terus dia. Apaan aja bisa dijudiin. Kendaraan lewat di depan gang gitu, kalau yang kendaraannya merah saya pasang nih 10.000, atau nih 10.000. Ntar 1 jam kita lihat, kalau yang merahnya lebih banyak, ente apa? Hijau, ente biru. Ntar kalau merahnya banyak kan, duitnya ke saya, pasang deh 10.000 masing-masing. Dihitung, kurang kerjaan 15 menit dihitung, 1, 2, 3. Merahnya ada 7, yang biru cuma 3, yang hijau cuma sekian, saya menang, ini duitnya. Judi, jadi diapain aja bisa. Begitu duduk, apaan aja bisa jadi, kebiasaannya judi. Mabuk juga begitu. Namanya mabuk, kalau ada masalah sekecil apapun, dia udah kebiasaannya begitu, mabuk dia. Kebiasaan dia mukulin anak istrinya, sama juga. Dia lagi galau dikit, dipukulin anak istrinya. Ini semua an-nafsul ammarah bisu. Makanya harus dibalik. Orang ketika galau, ketika sedih, dia nggak bisa apa-apa, dia pegang mushaf. Begitu, kebiasaannya kan gitu juga. Orang lagi galau, lagi ini, yang keluar dari mulutnya apa? Astagfirullah. Karena kebiasaannya begitu. Coba kalau dia kebiasaannya ngomong-ngomong yang buruk, begitu gitu ya juga yang keluarnya buruk. Makanya kita berdoa, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fasyarru kaminun fin nafsi. Keburukan itu ada di dalam diri. Ini penting ini. Ada di dalam diri. Kayak kita punya bakteri, ada bakteri baik, probiotik, ada bakteri jahat di dalam tubuh kita. Maka begitu kita tidak seimbang, ada datang penyakit. Karena dalam tubuh kita begitu. Ada jiwa potensi yang baik, ada jiwa potensi yang buruk. Wa huwa yujibu sayyi'atil a'mal. Ini jiwa buruk yang ada dalam diri kita itu mewajibkan itu maksudnya memaksa.
Fa idza khallallahu bainal 'abdi wa bainan nafsihi halaka baina syarriha. Kalau kita kepada Allah, kosong Allah dalam diri kita, wah, hancur kita. Halaka baina syarriha wa ma taqtadihi min sayyiatil a'mal, sehingga berikutnya akan datang keburukan-keburukan. Ya apa aja. Tadi saya sebut judi. Jadi saya sebut mabuk, ya kan? Saya sebut apa penyakit klepto itu. Dikit-dikit ngambil punya orang kan, meskipun dia kaya kan. Karena penyakitnya itu dipelihara, dibesarkan, tidak dilawan. Ya. Sama juga, mohon maaf, perselingkuhan itu munculnya dari mana? Dari yang kecil. Tidak dilanjutkan dia. Kita dengar suara perempuan, padahal kita sudah punya istri. Nggak apa-apa, besok lagi ketagihan. Habis itu ketemu, biasa cerita, saya cuma curhat doang, cuma curhat. Itu berikutnya terjadi. Makanya saya sering peringatkan itu teman-teman yang di kantor, kalau lagi makan siang, upayakan kalaupun terpaksa makan, jangan sama temennya yang beda jenis kelamin. Yang sama jenis kelamin juga ngeri-ngeri sedap zaman sekarang, kita nggak tahu juga. Kebiasaannya terjadi, makan cuma 15 menit, tapi 5 kali dalam seminggu, ya kan? 20 kali dalam 1 bulan, ya. Kalikan 12, apa yang terjadi? Ya kan? Pepatah mengatakan apa? Waiting tradition because kulinten, gitu ya, gitu. Kebiasaan, karena kebiasaan itu membangun sesuatu yang terpupuk. Nah itu hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Wa in waffaqahu Allahu wa a'anahu naja min dzalika kullihi. Kalau Allah memberi taufik kepada dia dan menolong dia, maka dia akan selamat, ya. Terakhir kita akan sampai depan ini. Wa nas'alullahal 'azim ay yu'idana min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini doanya ya, diajarkan oleh Rasulullah ya. Kita meminta kepada Allah Al-Azim, yang maha besar, untuk melindungi diri kita dari buruknya jiwa kita dan buruknya amal kita. Wa khulasatul qaul, ini mukaddimah untuk khulasah, memberikan tipsnya. Nanti untuk detailnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Innan nafsa wahidatun, jiwa itu yang dominan cuma satu. Takunu, satu dari 3. Ammarah, apakah dia memaksa pada keburukan. Thumma lawwama, tapi kalau dia bisa dikendalikan, dia naik grade menjadi modal utamanya lawwama. Jadi kita kalau dikit-dikit, aduh, kenapa saya tadi sholatnya telat, kenapa tadi saya enggak biasanya bisa bangun lebih cepat, tidak. Itu nafsul lawwama. Yang paling bagus adalah thumma mutmainnatun, jiwa yang tenang, wa hiya ghayatu kamaliha wa salahiha, itulah kesempurnaan jiwa dan yang paling baik. Nah, kita tutup gini. Bapak hadirin sekalian, upayakan ketenangan kita itu ketika mendapatkan kebaikan dan nikmati. Sederhananya begini, kita pulang atau dari mana aja, atau pas di rumah, lihat anak-anak kita baca Quran, Masya Allah, tenang. Ya Allah, Alhamdulillah, anak-anakku semuanya udah bisa baca Quran. Itu tumaninah. Ya. Kita ketika sedekah, gak banyak, tapi itu plong gitu. Ya. Coba rasakan. Maka saat kita melakukan kebaikan itu, usahakan khusyuk. Saat kita sholat, Masya Allah, apa aja masalah kita, satu, ya Allah, Engkau yang bisa menyelesaikan. Lalu tiba-tiba dada kita plong. Itulah disebut an-nafsul mutmainnah. Saat kita birrul walidain, apapun, saat orang tua lagi enak, ngomongnya benar, kita dipuji. Atau sebaliknya, saat lagi nggak benar, ya, baik fisik ataupun nggak fisiknya lagi capek, kita benar disalahin sama orang tua kita, nafsunya apa? Enak aja ini orang tua.
kita udah mati-matian disalahin juga. Nah, itu bisikan hawa nafsu. Tapi saat kita melawan dan kemudian kita ngalah dan kemudian sehat, orang tua kita baik, dia bahagia, kita alhamdulillah, yang penting orang tua mau bahagia. Itu disebut mutmain. Anak kita juga begitu. Anak kita namanya orang tua, mau apaan aja dikasih itu orang tua. Ya. Kita di tempat kerja juga begitu. Ada orang sirik sama kita, ngiri sama kita tinggal nganan aja. Ya. Kalau ada orang ngiri sama kita nganan aja, santai. Nah, yang terakhir, penyebab dari latihannya nanti makanya ada setelah ini disebut muhasabatun nafs, hitung-hitungan ya, supaya kita bisa ada itu. Insya Allah nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya, insya Allah.